belum lulus STM sudah menikah. Ya. Jatuh cinta dengan ibu umur berapa nih Bapak? Jatuh cinta di usia berapa? Halo Meta Miarsa, ketemu lagi dengan Retno Wulandari dalam Me Podcast. Nah, episode kali ini kita akan berbincang dengan tokoh yang istimewa yang tentu saja tidak asing di kota Solo. Tapi ini sebelum saya ngobrol-ngobrol, saya mau lepas masker dulu. Bukan berarti nggak protokol, karena ini jaraknya cukup jauh dan kita juga udah tes ya, swab antigen ya, untuk memastikan bahwa ini aman sesuai dengan protokol kesehatan. Kita ketemu dengan bapaknya orang Solo. Saya lebih sebutnya begitu karena Pak Rudi ini panjang banget ngemong warga Solo ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Beliau adalah wali kota Solo, Bapak Rudi. Nah, saya ngobrolnya Pak Rudi gitu aja ya. Atau kalau teman-teman lebih akrabnya Pak Bringos. Ya. Khas sekali soalnya. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Rudi, tapi sesuatu yang mungkin jarang dibagi dengan orang lain. Dan selamat Pak Rudi, sehat? Waras. Aduh, waras. Tampak lebih segar. Ya, begini, untuk saya ini kan punya 3 hal yang mesti saya sampaikan pada masyarakat. Bahwa jadi manusia, jadi orang itu harus punya prinsip, punya sikap, dan punya komitmen. Itu yang saya lakukan selama hampir 15 tahun kurang 18 hari. Oke. Prinsip, Sehingga sikap, sikap dan komitmen. Ya. Sehingga selama saya melayani masyarakat, ini juga kami sampaikan pada teman-teman bahwa pemimpin itu bukan penguasa. Oke. Namun pemimpin itu adalah pelayan. Nah, bagaimana saya melayani masyarakat di Kota Surakarta yang hampir 15 tahun kurang 18 hari, mulai dari wakil sampai dengan wali kota, karena saya tidak punya basic kemampuan ilmu di bangku kuliah maupun di pendidikan yang formal, ya pengalaman hidup mulai dari kecil sampai besar itulah yang saya pakai untuk melayani masyarakat dengan prinsip dan sikap komitmen yang kemarin saya rasakan pada waktu saya kecil sampai dengan usia 15 tahun. Itu modal saya untuk melayani masyarakat di Kota Surakarta, sehingga apa yang saya rasakan jangan sampai dirasakan oleh anak-anak sekarang. Oke. Itu yang paling utama. Itu jadi pegangan Pak Rudi Ya. di dalam memimpin adalah salah satunya adalah bagaimana pengalaman Bapak masa kecil itu cukup mempengaruhi Bapak hari ini. Betul. Masa kecilnya kayak gimana sih Pak Jadi Rudi? begini, saya mulai usia 8 tahun itu sudah ditinggal oleh bapak saya meninggal. Dan saya itu dari keluarga besar, 13 saudara saya. Saya nomor 12. Dan yang menghidupi saya ini hanya seorang janda dengan gaji pensiun yang mungkin tidak cukup, sangat-sangat tidak cukup untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya yang jumlahnya 13. Dan dari 13 bersaudara ini yang mampu untuk bersekolah sampai tingkat SLTA itu hanya 4 orang. Lainnya SD tidak lulus, SMP. Nah, dari situlah merasa saya usia 8 tahun sudah diusir dari Magersari, dari Ngebrusan. Terus saya terdampar di Pucang Sawit pun masih di pinggir kali. Di sana pun juga kena pelebaran sungai oleh Orde Baru waktu itu, sehingga saya harus pindah lagi tanpa mendapatkan ganti rugi, apalagi ganti rugi. Beli paku aja kita tidak dapat. Dan yang ketiga, saya terdampar lagi yang tadinya belum menjadi jalan, dan akhirnya oleh Orde Baru juga dijadikan jalan yang sekarang ini jalan itu di depan rumah saya di pinggir kali. Nah, sehingga saya tidak dendam. Namun bukan sakit hati ya. Pengalaman hidup yang seperti beginilah saya usia 15 tahun saya berikan. Tuhan, kalau saya diizinkan saya akan jadi pelayan masyarakat.
Itu yang saya lakukan. Nah, sehingga ketika saya sekolah sampai STM selesai, lulus, dan sebelumnya saya kan sudah kerja serabutan lah untuk memenuhi kebutuhan dari saya sendiri untuk bersekolah dan kebutuhan untuk yang lainnya, yang sekadang latihan tukang batu, menurunkan pasir. Itu kalau saya nanti Brebes Mili itu memang saya rasakan betul. Menurunkan pasir waktu itu kan di Bujang Sawit ada perusahaan tegel ataupun ubin itu namanya Abadi. Itu hanya dengan ongkos Rp125. Itu kita turunkan sendiri, bahkan saya sempat pingsan, nggak ada yang tahu. Lapar atau karena Ya, capek mungkin ya. Iya, terlalu Karena over capek pekerjaannya ya. Lah, sehingga dengan hal yang kami lakukan ini menjadi catatan bagi saya bahwa kelak kalau saya menjadi pelayan masyarakat, apa yang pernah saya rasakan ini jangan sampai dirasakan oleh anak-anak sekarang. Dan waktu itu saya melamar pekerjaan di 2 tempat. Saya sebetulnya diterima. Waktu itu saya diterima di Nurtanio dan di Konimek. Namun saya lebih milih di Konimek, jadi buruh di sana selama hampir 21 tahun. Dan gaji pertama kali yang saya dapatkan waktu itu Rp750. Usia berapa itu, Pak? Saya usia 20 tahun, 21 tahun, 20 tahun lah, 20 tahun. Nah, sehingga dengan gaji Rp750 itu kita tekuni sampai tahun 2001. Dan dari situlah pengalaman-pengalaman yang saya lakukan dengan sikap sepak terjang saya yang rasanya tidak menguntungkan ini harus saya ceritakan pada masyarakat juga. Selama saya bekerja, setelah diangkat menjadi karyawan tahun 81 dengan gaji Rp16.500. Tahun 82 saya naik menjadi gaji saya menjadi Rp22.500. Sampai terus menerus, namun waktu sudah menjadi karyawan tetap ini justru saya bertingkah. Setiap bulan saya mesti tidak masuk minimal selama 2 hari dengan surat keterangan dokter sakit, supaya gaji tidak dipotong. Tetapi setelah gajian pasti anak saya masuk rumah sakit. Nah, sehingga saya tidak masuk bekerja selama 2 hari dan saya mencari sambilan untuk memenuhi kebutuhan, itu ternyata tidak berkah. Setelah saya evaluasi, karena saya tidak dipotong gaji selama 2 hari itu kurang lebih hanya Rp3.000. Kemudian ada pengeluaran lain. Pengeluaran yang saya keluarkan itu lebih dari Rp10.000. Mungkin karena tidak jujur tadi ya, Pak ya? Ya, karena tidak jujur. Nah, sehingga saya sampaikan pada keluarga bahwa saya akan merubah sikap yang selama ini saya lakukan, dan komitmen saya adalah untuk menyejahterakan keluarga, sehingga saya mulai masuk rutin, tidak pernah bolos. Lembur saya memang waktu itu yang disuruh lembur tidak ada yang berani di Konimek karena masih tebu-nebu atau sana itu masih banyak itulah, sehingga saya lembur dan sebagainya. Kok anak saya tidak pernah ada yang sakit ya? Ini yang saya pakai pegangan. Oh, ternyata sesuatu hal yang kita lakukan itu untuk kepentingan diri sendiri, merugikan orang lain, itu ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Oke, itu moralnya seperti itu ya, Pak. Moral cerita adalah seperti itu. Waktu itu rajin dan sebagainya, saya sampai menjadi supervisor di perusahaan karena saya hanya berbekal STM itu artinya perusahaan juga menghargai sikap yang sudah kami lakukan. Nah, untuk itu dengan berjalannya waktu saya mendapatkan gaji cukup lumayan. Gajinya lebih banyak di Konimek daripada di wali kota. Lah, komitmen yang itulah yang kami lakukan. Nah, sehingga saya di pemerintahan Kota Surakarta ini memberikan bekal kepada seluruh ASN. Yuk kita melayani dengan lurik, lurus dalam pengertian, ikhlas dalam pelayanan, didukung 5 mantap. Mantap kejujuran, mantap kedisiplinan, mantap pelayanan, mantap organisasi, dan mantap gotong royong. Itu yang
kami berikan pada masyarakat. Nah, sehingga cerita mulai kecil sampai dengan sekarang saya tidak akan merubah sikap, merubah prinsip maupun merubah komitmen yang kami sampaikan. Nah, sehingga dalam waktu yang saya jalanin ini, ketika ada masyarakat yang menempati tempat yang tidak pada tempatnya, itu tidak kita gusur begitu saja, pasti kita carikan jalan keluar, kita relokasi, PKL kita buatkan tempat. Itu karena saya tidak dendam. Kalau saya dendam, itu kan bisa kita lakukan saja. Nah, karena saya menempatkan diri bahwa pemimpin itu pelayan, bukan penguasa. Itu yang ada satu yang saya tarik. Pada waktu kecil Pak Rudi berdoa, jika nanti saya menjadi diizinkan, saya akan menjadi pelayan masyarakat. Sudah terpikirkah pelayan masyarakat itu adalah wali kota? Atau tidak? Jadi cita-citanya nggak sampai ke situ ya Pak ya? Tidak sampai ke situ. Zaman kecil apa sih yang dalam pikiran Pak Rudi, pengen apa jadi, gitu? Kalau Tuhan mengizinkan menjadi pelayan masyarakat itu paling tidak saya bisa menjadi ketua RT. Dan itu berhasil. Artinya terbukti. Saya juga sudah baca, Bapak pertama kali karirnya dimulai dari ketua RT. Dan dari ketua RT itu pun saya mampu untuk memisahkan dalam satu keluarga itu 4 kakak. Itu kita buatkan rumah deret yang di depan rumah saya yang ada di Pucang Sawit itu bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Waktu itu kan tanah negara bebas, dan waktu itu kan penguasa negeri ini kan kayak begitu itu kan mau diambil semua. Akhirnya kita patok-patoki dan kita berikan kepada warga masyarakat yang satu rumah itu 4 kakak. Biarpun keluarga saya belum punya, tapi tidak ada satupun keluarga saya yang taruh di situ. Nah, sehingga pada saat itu tahun 91 rumah itu sudah tertata dengan biaya gotong royong satu rumah itu ukurannya 5x6. Nah, sekarang sudah bersertifikat. Nah, itu yang muncul di situlah. Dari situlah saya berkembang melangkah lebih ketika reformasi itu mampu dan berhasil untuk mendirikan sebuah mimpi dari warga masyarakat Kota Surakarta untuk punya gedung serbaguna yang sekarang ini berdiri ya enggak megah lah, berdiri di sebelah baratnya pasar Pucang Sawit. Nah, dari situlah terus saya berkarya dan sebagainya, sampai saya mengurus partai pun juga mulai dari 77 sampai sekarang juga berangkatnya dari bawah. Jadi memperjuangkan aspirasi rakyat itu salah satu prinsip yang saya lakukan, dan dengan sikap dan komitmen yang selama ini menurut teman-teman apa yang saya lakukan ini nampaknya ada 1-2 yang merasa tertolong, itu aja. Oh ya, jadi menjadi berkah buat orang lain. Jadi Pak Rudi kecil cita-citanya apa Pak? Tentara Mbak. Tentara? Saya jadi tentara 4 bulan saja. Oh, udah pernah. Ini belum pernah diceritakan juga ya? Jadi saya melamar jadi tentara dengan menggunakan jasa ST waktu itu. Saya kan lulusan ST 6. Namun saya berbekal dengan kemampuan bela diri, dan kebetulan kakak saya juga ada yang jadi tentara di sana di Cijantung. Nah, saya sudah ikut pendidikan ya kira-kira 4 bulan lah, 4 bulan. Namun surat kaleng itu kan masuk terus karena saya sudah berkeluarga. Oh iya. Anak namun ngaku bujang kan. Nah, sehingga saya belum lulus, nakal saya belum lulus STM, saya sudah punya anak 1. Belum lulus STM belum. Itu. Ya, nah sehingga waktu itu saya ingin mencoba mendaftar ke Jakarta mengikut kakak saya itu untuk jadi tentara. Mungkin kalau saya jadi tentara, pangkat saya mungkin legend, meletijen itu kalau merah itu. Nah, iya. Dari situ akhirnya daripada saya, karena punya prinsip dan punya sikap dan punya komitmen, saya tidak akan mengorbankan keluarga kakak saya. Nah, sehingga saya lebih baik mengundurkan diri. Jadi habis latihan bela diri ya kira-kira jam 4:30 pagi saya pulang dengan pakaian seadanya, namun saya menulis surat ke kakak saya bahwa saya untuk tidak mampu meneruskan. Oke. Nah, menarik sekali nih. Akhirnya
saya melamar lulus STM itu melamar di Nurtanio dan di Konimek. Konimek. Nah, padahal Nurtanio kan pada waktu itu perusahaan yang sangat ini Wah, ya, itu ya. jadi Idaman ya. incaran semua Bapak orang. memilih untuk tetap di Solo Ya, karena karena sudah berkeluarga. sudah berkeluarga satu, supaya saya mampu dekat dengan anak dan istri. Yang kedua, berapapun yang saya dapatkan akan saya syukuri. Oke. Namun nampaknya di tengah jalan berubah tadi, tidak bersyukur malah bertingkah. Akhirnya anak saya yang harus setiap bulan makan obat antibiotik dan sebagainya, saya harus mengeluarkan uang yang lebih daripada uang yang tidak dipotong di Konimek pada saat sehingga, itu. saya sudah mulai bertobat, dan waktu itu saya kan juga orang menilai saya itu kan nakalnya luar biasa, suka mabuk, berjudi, dan suka berkelahi. Nah itu yang, namun saya 93 bertobat, Mbak. Oh, udah bertobat sampai 93. sekarang. Pak, menarik nih Pak. Belum lulus STM sudah menikah. Jatuh cinta dengan ibu umur berapa nih? Bapak jatuh cinta di usia berapa? Umur 19. 19. Gimana ceritanya? Ketemu sama ibu kan, pertama kali di mana? Jadi rumah saya itu kan, istri saya itu kan ikut kakaknya di depan rumah saya yang sekarang ini kena jalan itu. Nah, tiap hari kita ketemu dan sebagainya, dan bahkan kalau ada orang laki-laki ke sana itu saya itu mundar mandir dan Cemburu bahkan, gitu ya, Pak. Ya, bahkan sempat saya sendagura dengan istri saya waktu dulu kan sering berburu burung, codot dan sebagainya. Kita mau berangkat berburu codot itu sudah bawa senapan angin itu untuk dibawa. Namun kita coba guyonan tak tembak itu betul-betul kita kena pas matanya. Namun menurut saya itu bukan gotri, kalau gotri mesti nebus lah. Mungkin Jadi itu ceritanya di situlah, sehingga ya setiap malam kalau kakaknya istri saya sudah tidur, saya pacaran sendiri di sana. Apel. Ya. Jadi apelnya lewat jendela. Oh, apel lewat jendela karena tetanggaan ya Pak ya? Ya. Karena tetanggaan. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Ini saya Dan menikah itu pun, mohon maaf, kedua orang tua belum mau mengakui semua. Nah, ini kan juga yang menjadi tantangan bagi saya. Pada saat itu ya, mungkin terlalu kecil atau terlalu muda, belum siap gitu ya. Sehingga pada saat istri anak saya lahir tahun 79, itu saya bersikeras untuk saya harus mandiri dengan berbagai cara dan sebagainya yang kami lakukan, dan akhirnya saya tahun 85 apa 6 ya, saya bisa membeli rumahnya kakak saya waktu itu 800.000, tapi masanya tembok aja kotak yang sekarang saya tempati itu. Namun sekarang kan sudah bisa kita perbaiki karena saya bekerja di Konimek itu sendiri lah, sehingga dengan pacaran yang sedemikian rupa itu akhirnya membuahkan 5 anak. Membuahkan 5 anak. Kenapa? Sekarang kita ngobrol nih mengenai karir politik Pak Rudi. Saya tahu Pak Rudi itu Bung Karno banget. Ya di sini ada bukunya nih Pak. Ya ada bukunya Bung Karno. Nah mengidolakan Bung Karno. Ya sejak usia berapa sih Pak Bapak membaca buku ini atau mendapatkan inspirasi? Jika saya suatu ketika jadi leader, saya ini loh filosofi yang akan saya pegang atau nilai-nilai yang akan saya pegang. Jadi ketika saya masih kecil, kalau Bung Karno pidato itu kan semuanya mendengarkan di radio ngumpul, termasuk mbok saya itu sendiri. Oke. Saya kalau panggil ibu saya mbok, itu mendengarkan, saya juga ikut mendengarkan dengan bagaimana cara Bung Karno itu untuk memotivasi rakyatnya dengan ketulusannya dan keikhlasannya dan kejujuran yang disampaikan. Dari kecil tuh Pak udah dengerin pidato. Mendengarkan itu. Oke. Nah, sehingga pada saat saya usia ST itu saya sudah mencoba-coba bermain di tempat-tempat tokoh-tokoh untuk membaca buku-bukunya Bung Karno. Yang saya lebih lakukan sampai hari ini itu ya satu kata satu perbuatan. Itu prinsip Prinsip yang Bapak pegang yang kedua, ya.
Bung Karno itu telah menyampaikan bahwa perjuangan itu rasa sakitnya sementara. Namun jika kita menyerah, rasa sakitnya itu akan terasa selamanya. Itu yang saya pegang. Jadi harus tetap Harus fight. tetap berjuang. Ya. Jadi berjuang namun bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, namun berjuang untuk kepentingan masyarakat banyak. Lah sehingga ketika saya masuk di kancah politik itu bertentangan dengan kakak saya juga, kakak ipar saya, karena saya di PDI, kakak saya pegawai negeri dan putra putri purnawirawan. Masuk partai tahun berapa Bapak? 77. 77. Ya, 77 itu saya usia berapa ya? Berarti udah menikah? Belum. Oh, belum. Sudah Oh. masih bujangan dong. Oh, masih Saya single ya? menikah itu 78. Nah, dari situ saya sudah mulai menjadi anggota dan saya menjadi kalau dulu namanya Bankordes, jadi pembantu koordinasi desa. 82 saya menjadi sekretaris Komdes, 87 saya menjadi sekretaris PAC, Kecak Korcam, 87 92 saya menjadi sekretaris Korcam, 96 waktu itu reformasi saya menjadi ketua PAC Kecamatan Jebres, dan tahun 2000 saya dipilih oleh teman-teman menjadi Anggota Dewan. ketua DPC, anggota Dewan belum. Ketua DPC PDI Perjuangan di Kota Surakarta. Dan akhirnya perjalanan yang kita lakukan yang berhubungan dengan masyarakat saya yang melakukan, Pak Jokowi membuat kebijakan, saya yang menjalankan dan seterusnya sampai dengan bisa memindahkan PKL di Banjarsari itu 90 hari 90 malam saya harus berkutat di situ, bergumul di situ dengan teman-teman. Akhirnya bisa ke sana sampai sekarang, dan yang paling saya rasakan betul sekarang ini masyarakat bahwa dengan ide gagasan saya dengan BPNKS, waktu itu PKMS, karena pengalaman saya ketika saya jadi ketua partai itu selalu setiap hari itu bagaimana mengeluarkan masyarakat dari rumah sakit karena yang tidak mampu untuk membayar. Nah, Pak Rudi dari mana? Uang saya pribadi, karena saya punya pesangon dari Konimek itu, saya belikan mesin Hamada 1, mesin Hamada kecil itu untuk percetakan itu, dan saya masih mengelola sampah dan masih mendapat gaji dari Konimek. Lah, itu yang kita pakai. Nah, sehingga apa yang dirasakan oleh anak sekarang tidak boleh seperti waktu saya kecil. Itu yang menjadi komitmen saya. Nah, akhirnya sampai dengan sekarang. Nah, dengan program waktu saya menjadi wakil wali kota, saya menyodorkan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta dengan kalau di rumah sakit dengan bantuan waktu itu hanya 3 juta. Saya naikkan jadi 5 juta, dan sekarang 140.000 jiwa di Kota Surakarta ini sudah kita jamin kesehatan nasionalnya dengan KIS PBI. Jadi sehingga iurannya yang bayar adalah pemerintah. Kok bisa? Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman anggota fraksi saya ke mereka bahwa kok bisa? Karena pemerintah Kota Surakarta ini sudah lurik dan 5 mantap tadi. Oke. Saya kalau bahasa kasarnya lah duitnya ora dicolongi. Ya, Nah, sehingga dialokasikan yang bisa bermanfaat untuk Bermanfaat. rakyat. Gitu. Contohnya begini. Kenapa bisa lakukan seperti itu? Satu, PAD yang kita dapatkan itu kita kembalikan pada masyarakat. Yang kedua, semua tender tidak ada satupun yang ikut bermain-main di situ, sehingga efisiensi penawaran itu jadi silpa. Nah, silpa itulah setelah kita hitung kita mampu untuk bayar KIS PBI itu. Nah, sehingga sampai dengan hari ini beban saya sudah terkurangi bicara masalah kesehatan. Yang kedua, BPMKS itu juga pernah saya alami ketika saya sekolah itu nunggak SPP dan sebagainya, dan ketika saya menjadi ketua partai, tugas saya banyak yang mengeluh tentang tidak bisa mengambil rapot karena belum SPP-nya belum terbayar, tidak bisa mengambil ijazah karena belum lunas. Nah, itulah yang menjadi catatan sampai hari ini bahwa tidak boleh ada KLMT lagi. LMT itu adalah kecil, lemah, miskin, tertindas. Kecil, lemah, miskin, tertindas itu harus sudah tidak ada. Harus tidak ada. Makanya sampai dengan hari ini
anak-anak yang kemarin ijazahnya belum diambil, yang swasta kita ambilin semua, yang negeri besok mau diserahkan secara keseluruhan karena waktu itu saya diundang oleh teman-teman MKKS, SLTA, negeri maupun swasta, saya menyampaikan bahwa kesempatan ini saya menyampaikan pada Bapak Ibu karena saya sudah tidak punya kewenangan di situ, mohon dengan sangat. Yuk kita mengabdi berbakti kepada negara lewat apa yang harus dan bisa kita lakukan. Salah satunya adalah tadi hak anak jangan sampai terpasung. Termasuk Solo juga kan kota layak anak ya Pak ya? Nah, Solo kan kota layak anak, sehingga saya sampaikan hak anak itu ada 4. Jangan sampai nanti saya selesai ada yang menuntut bahwa hak saya dipangkas oleh sekolahan. Nah, anak itu kan hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Nah, sehingga kalau sampai ijazah ini ditahan, anak ini bisa menuntut. Karena SPP bukan tanggung jawab anak, tapi tanggung jawab orang tua lah, sehingga besok itu saya ijazah yang di negeri itu kurang lebih ada 1.600 mau diserahkan dan dibagi. Nah, ini salah satu. Iya. Saya merintih waktu itu di betul. tengah itu. Ya. Oh, ternyata mereka setelah saya sampaikan apa yang tidak pernah saya sampaikan, mereka juga terketuk hatinya. Betul. Nah, sehingga ijazah yang di SMK maupun di SMA bisa diambil. Besok akan kita serahkan di Pendapi supaya anak-anak ini bisa bekerja. Ya. Dan anak-anak meneruskan cita-cita mereka ya Pak ya. Generasi muda yang sekarang ini yang sering kita bantu itu menyampaikan begini, Pak, besok apakah masih begini ya Pak? Nah, sekarang kamu harus melihat, kamu kan ijazah sudah saya ambilkan, pekerjaan saya carikan. Nah, sehingga kamu mencoba harus berani menabung dan sebagainya. Saya ceritakan, ketika saya bekerja itu setiap gajian saya itu menyiapkan 5 amplop. Amplop pertama untuk kebutuhan rumah tangga, amplop kedua untuk uang sakunya anak, amplop ketiga untuk SPP, amplop ketiga keempat adalah untuk sosial, dan amplop kelima ini untuk tabungan anak. 5 amplop. Jadi anak saya itu satu bulan kita beri 1 amplop semua. Sudah kita serahkan. Kamu harus belajar untuk mengelola dan memanage ya. Kalau sisa kamu tabung di sini. Ya, Oke. itu yang kami lakukan sampai dengan hari ini. Ini manajemen rumah tangganya bisa ditiru juga ini. Jadi kemarin ada amplop untuk sosial juga ya Pak ya, harus ada ya. Jadi harus ada sosial, itu sudah kita siapkan. Kelumrahan kalau orang-orang Jawa bilang ya. Layar jagong. Nah, kan betul pasti. ya. Kalau dulu kan sepasaran bayi aja jago, ada hajatan itu, supitan, mantenan dan sebagainya kan. Dalam bermasyarakat kan kita juga tidak bisa menafikan hal-hal semacam itu. Salah satu hal yang mesti saya sampaikan pada masyarakat waktu itu. Dan kemarin sebetulnya tidak akan saya sampaikan, terakhir saya didorong terus, dikejar terus oleh masyarakat, teman-teman, terutama wartawan yang mau buat buku. Kayaknya nanya istri saya, loh ternyata Pak Rudi juga bohong loh, bukan bohong. Ya nek aku sih ngomong kok aku dikira saya hanya menyajikan yang terbaik, tanya aja istri saya. Saya juga menyampaikan. Jadi kalau anak saya 3 waktu itu ya saya menyediakannya amplop lebih dari 5. Ya. Karena 1 SPP itu berarti ada 6 amplop untuk anak. Ya. Dan 9 amplop untuk anak. Karena untuk tabungan. Nah, betul. untuk istri tabungan juga harus ada. Dapur dan untuk sosial. Sosial ya. Sudah ada amplop, bagian-bagiannya sendiri ya. Anaknya 5 berarti 17 amplop. 17 amplop yang harus dialokasikan. Pak Rudi, dari wakil wali kota 5 tahun. Kemudian wali kota praktis 8. Wakil wali kota saya 7 tahun. Oh, 7 ya Pak ya? 7. Wali kota 8 tahun. Namun saya kembali lagi sampaikan Mbak Retno bahwa jadi wakil dan wali kota itu tidak ada bedanya. Nah, itu yang saya juga kepengen tahu ini untuk masalah leadership ya. Bahwa tidak gampang untuk bisa menempatkan diri ya. Bapak pernah menjadi wakil. Ya kan, bagaimana nih treatmentnya, bagaimana kemudian ketika menjadi orang yang pertama, ini kan sebuah ini yang berbeda ya Pak ya. Gimana Pak, itu mungkin ini bisa dibagi untuk pendengar podcast ini. Jadi begini, yang tadi saya ceritakan, saya kan berangkat dari bawah.
Ya. di RT, ketua RW, ketua LKMD, sampai tahun 2006 itu saya masih di posisi ketua LPMK. Namun karena di situ ada undang-undang tidak boleh lah. Sehingga pada saat saya jadi wakil, saya menerima tugas apapun yang diberikan oleh wali kota kalau memberikan, itu saya jalankan. Kalau tidak saya jalan sendiri, apa yang pernah saya menjadi komitmen saya akan mendengar, melihat dan berbuat. Itu yang saya lakukan. Saya mau mendengar dulu suara masyarakat, melihat di lapangan, berbuatnya menyampaikan kepada wali kota. Oke. Pak, ini ada begini-begini, menurut Pak Wali bagaimana? Kalau memang Bapak punya kebijakan seperti itu, saya siap untuk melaksanakan. Nah, sehingga kebijakan yang membuat adalah Pak Wali Kota, lapangan saya yang melaksanakan. Dan rekaman-rekaman yang beliau sampaikan itu ada semua. Yeah. Dulu kan pernah ada yang mengkhawatirkan saya bisa atau tidak. Ya, itu bagian dari tantangan bagi saya. Nah, sehingga menjadi wakil dan wali ini yang penting ada dua hal prinsip yang saya sampaikan pada Pak Jokowi. Satu, tidak rebutan jabatan. Yang kedua, tidak rebutan uang. Karena di situ nggak ada. Yang ada pelayanan. Pelayanan, nah, ya. Dengan Pak Pur juga sama. Ya. Kita bagi semua, tugas itu kita bagi. Tidak ada yang saya monopoli sendiri. Kecuali kalau pekerjaan itu yang harus bergumul dengan masyarakat, saya sendiri yang turun ke bawah. Namun saya sampaikan pada Pak Pur ini, karena persoalan kayak begini, saya lakukan dulu, setelah itu nanti Bapak yang turun. Ya. Menjadi pemimpin begitu lama Pak Rudi, ada nggak hal-hal yang menurut Pak Rudi itu sangat tidak bisa dilupakan sampai sekarang? Banyak. Ada satu yang paling utama yang masih terngiang-ngiang di benak pikiran saya ini adalah saya ini dinilai orang moto duiten, itu satu. Sehingga dengan apa yang saya lakukan, saya tidak mau terima setoran, tidak mau menerima pembagian dividen dari BUMD yang ada di Kota Surakarta, tidak menjual beli jabatan, itu saya lakukan pun fitnah itu masih ada. Jadi itu, harus bisa ini juga ya. Harus bisa. Jadi nggak boleh tipis kupingnya ya Pak ya. Tidak boleh mana. Dan saya sampaikan pada teman-teman juga, silakan aja dicek. Apakah saya pernah menerima setoran dari proyek? Apakah saya jual beli jabatan? Di situ tidak ada yang, apakah saya membagi-bagi proyek? Tidak. Nah, fitnah-fitnah itu sampai hari ini masih ada. Namun biarkan, saya hanya berpegangan begini. Apa yang dilakukan, difitnahkan atau disampaikan ke saya hal yang tidak benar, ya saya sendagurunya dengan teman, hidup-hidup ngelongi dosaku waktu saya nakal. Jika fitnah itu untuk mengurangi dosa-dosa kita ya Pak ya. Banyak, nakal sampai pencuri aja saya habisin di tengah-tengah tebon itu kan juga dosa juga. Iya, itu kan yang menyakitkan Pak. Ya salah satunya bahwa kita nggak boleh seorang pemimpin itu nggak boleh tipis kupingnya untuk menerima apa istilahnya pandangan orang yang mungkin tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Nah, yang menyenangkannya Pak. Yang menyenangkan adalah satu hal yang sampai hari ini menjadi kebanggaan diri saya sendiri. Saya bisa membuat keluarga itu hidupnya lebih sejahtera. Atau ketika ada putra yang hanya lulus SMP, saya sekolahkan untuk paket C, terus saya ajari untuk las terbuka, kita ajari renang dan nyelam, dan sekarang lulus las dalam air. Itu pun sekarang bisa membiayai adik-adiknya untuk sekolah yang lebih tinggi. Itu salah satu contoh, padahal banyak banget yang Bapak tolong ya, sudah Bapak tolong. Paling yang tidak bisa kita lupakan juga warga masyarakat itu kalau ketemu dengan saya, Pak matur nuwun, anak kula pun dipendhet ijazah pun diparingi damelan, padahal saya juga lupa ki sopo kan gitu anaknya siapa. Itu ya. Iya itu makanya. Ya, karena ribuan lah yang seperti itu. Ya, seperti itu karena sejak tahun 2000 sampai sekarang kan 21 tahun, 20 tahun lah. Kan cukup banyak juga. Namun pesan dari Bung Karno dan pesan dari iman saya sendiri dan pribadi saya sendiri, ketika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri itu tahu. Itu aja. Itu yang saya. Jadi saya tidak pernah
minta dipuji, minta dipuja, minta disanjung-sanjung, tidak, karena saya menerapkan punya prinsip melayani bagaikan akar. Ya, melayani bagaikan akar. Nah, jadi akar itu kan tugasnya mencari air, menembus tanah yang keras bahkan berbatuan demi sebatang pohon. Ketika pohon itu tumbuh ranting, berdaun lebat, berbunga elok, berbuah banyak, pohon yang mendapat pujian, akar tetap di bawah tanpa pernah mengeluh. Ya, itu filosofi yang luar biasa nih Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi, sepanjang perjalanan Bapak ya, perjalanan Bapak sebagai pemimpin, tidak semua hal tadi saya ceritakan bahwa semua hal itu menyenangkan, gitu kan. Dan kadang-kadang juga ada yang menyakitkan perasaan gitu. Nah, bagaimana Bapak deal dengan ini? Mengelola itu bagaimana? Jadi pertama tadi saya sampaikan kepada Mbak Retno bahwa saya sudah sampaikan pada istri. Jadi suami politisi itu tidak menguntungkan secara materi. Namun saya jelaskan menguntungkan secara apa ya, kepuasan batin tersendiri. Sehingga ketika nanti saya mengurusi partai ini mungkin waktunya berkurang, bahkan saya mungkin menyimpang. Betul. Ya mohon istri saya bisa memahami hal itu. Ya pernah, itu semua pernah saya lakukan juga. Iya. Itulah sehingga dengan saya menjabat sebagai wali kota ini, semua waktu saya serahkan pada masyarakat. Iya. 95% mungkin ya. Karena saya pagi 5:30 saya sudah keluar, pulang saya mungkin jam 2, jam 1, saya tidur paling sore jam 2. 3:30 saya 4:30 saya sudah bangun mengerjakan pekerjaan. Berapa ratus telepon ya Bapak terima setiap hari? Berapa ribu WA yang Bapak terima? Saya terima telepon minimal itu 200 miss call yang saya telepon. Selalu ditelepon balik Saya sama telepon Bapak? balik, ya. Bapak sangat komunikatif sekali ya dengan warga? Nomor saya ini kan semua orang punya. Iya makanya kalau saya misalnya WA pun juga langsung dibales. Itu gimana Pak membagi itu Pak? Ya, jadi membagi waktu saya begini. Kalau pada saat saya di mobil, WA itu saya buka. Namun ketika saya begini ini saya diamkan. Iya. Dan saya sudah janjian pada masyarakat, kalau mau komunikasi dengan saya itu miss call di telepon, jangan di WA. Miss call di telepon, satu panggilan dering aja dimatikan, pasti nanti akan segera saya telepon. Itu bagian yang paling tadi Bapak cerita, komitmen tadi, komitmen dalam melayani tadi. Komitmen tadi. Sekarang masyarakat juga semua pinter. Telepon lama berulang-ulang kali nggak ditelepon Pak Rudi. Karena kalau kamu teleponnya deringnya lama itu berarti nggak penting. Namun kalau satu kali dering dimatikan itu mesti penting, mesti yang segera tak telepon balik. Oke, tipsnya begitu. Iya itu aja. Jadi supaya jadi tipsnya kalau mau ditelepon balik sama Pak Rudi ya. Masyarakat juga penting penting, bahwa miss call pisan ganti telepon Pak Lah itu iya. aja. Itu yang sering menjadi guyonan di di teman-teman. Akhirnya semua berjalan dengan lancar sampai dengan hari ini. Sehingga kalau dengan saya miss call sekali langsung saya telepon janjian, saya tidak orang yang pantangan menolak. Nah itu juga kehadiran masyarakat. Oh, kenapa Pak begitu? Ya, begini. Tapi kan Bapak punya waktu yang harus Bapak prioritaskan juga, juga demi masyarakat jadi gitu. Saya sampaikan bahwa kalau pagi, ya kan Mbak Retno kan juga pernah di kantor toh. Iya, antrinya panjang banget ya udahan. Itu jam 7. Saya kalau di rumah maupun di rumah dinas 5:30 itu sudah banyak masyarakat yang harus saya layani. Ya 5:30 sudah buka lapak nih. Udah ya, yang masuk ke saya itu mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Iya, betul. Iya, betul. Nah, sehingga itu saya sampaikan, lah nanti kalau setelah jam 7 kamu di kantor. Nanti kalau mau ke rumah lagi nanti jam 5 sore. Masih buka lapak lagi. Masih sampai jam 7. Sampai jam 7 malam. Jam 7 nanti saya keluar, dan nanti kalau di jalan ketemu pun ada persoalan di situ, ya saya selesaikan di situ. Termasuk Bapak juga jagong. Ya. Selalu hadir gitu kalau diundang layat gitu ya. Saya janjian juga pada teman-teman yang ngasih undangan saya. Aku mau teko ning aja mbok jagake aku ning kono suwe lho ya. Iya. Itu bahasa Jawa gitu. Karena bagi-bagi tempat, ya, Bapak selalu begitu. Saya itu kan SLJJ-nya yang menjadi harapan saya dilanjutkan oleh
pelayan-pelayan masyarakat yang akan datang. Sonjo, layat, jagong-jagongan itu kan Sonjo, layat, jagong-jagongan. itu mesti harus dilakukan. Lah sehingga sehari saya jagong 6 itu bisa saya hadirin semua. Nggak kita 5-10 menit itu terus. Makanya saya kalau jagong nggak pernah dengan istri. Sendiri ya, Pak? Karena istri saya begitu saya ajak jagong, begitu saya ajak jagong 6 tempat, malu beliau, istri saya. Mas aku mau mana ini mas, mau jagong foto terus sampai dia mulai. Oke, nggak bisa sampai selesai itu ya. Akhirnya lah piye. Nah, pernah saya bohongi, ya tonya aku pakai uang kerjagong. Ijen. Bu itu ngerti Pak. Nah, Iya, gitu. iya. Nah, akhirnya saya jagong 8 tempat. Ya. Wes aku sesuk moh. Aku jagong meneh isin aku. Nah, peteko nyuk-nyuk foto terus bali mulai kan aku ya isin to Mas. Iya. Kancane aku kayak kok. Lah akhirnya ketika saya ajak jagong yang ditanya Mas Nirwan, Mas Anggo, Mas Agung, Mas Budiman, Pak jagongan ini pinten? Pitu niku Bu. Oh ya wis ngono aku dijak aku moh. Itu yang. Nah, sehingga waktu yang harus saya bagi itu namanya juga ya kembali lagi karena saya bersyukur Tuhan memberikan jalan itu luar biasa, Mbak. Ya, ternyata mampu terkelola juga dengan baik karena niat Bapak juga baik juga tidak begitu. merasa, Jauh dari pemimpinnya, jauh dari pemimpinnya secara hati juga, secara fisik juga bisa langsung menyentuh. Pak Rudi, ini kan Bapak sudah mau paripurna ya nanti, tapi saya belum bertanya ke itu. Kalau ini sebelum pertanyaan terakhir saya, kalau dilahirkan kembali, Pak Rudi ingin menjadi siapa? Oh, saya menjadi diri saya sendiri. Menjadi Pak Rudi yang sekarang. Oke. Baik. Jadi pelayan. Jadi begini, Mbak. Nanti saya selesai tugas ini kan saya tetap akan berkiprah untuk memperhatikan anak-anak yang masih KLMT tadi. Ya. Terutama di dunia pendidikan. Sampai hari ini kan anak-anak yang miskin tertindas ini kan belum mampu menikmati pendidikan yang berkualitas. Yeah. Nah, saya ingin mencoba bersama dengan teman-teman nanti akan memberikan tambahan-tambahan ilmu pada anak-anak yang tidak mampu untuk membayar les supaya kualitas pendidikannya yang diterimanya itu bisa sama. Setelah ini Pak Rudi mau kemana? Saya jadi Sunan Jogokali. Sunan Jogokali. Ya. Senadyan uripe nelongso kebak sing rekoso, uripe rekoso kebak sing nelongso ning tetep jejeg. Jadi tetap di Solo Pak ya? Tetap di kota Solo Pak? Ora neko-neko. Oh, oke. Jadi Bapak akan melanjutkan menjadi Sunan Jogokali. Ya. Ya, Dan Pak. nanti Mbak Retno kalau mau tengok pinggir kali yang sekarang ini sudah saya tata, boleh. Ya. Nanti pada saat mungkin mau siaran langsung di TATV, ya. Saya akan kelola langsung bikin YouTube. Itu di ya. situ boleh. Oke. Terakhir Pak, Ya. pesan-pesan Ya. untuk masyarakat Solo. Ya. Pesan-pesan. Ya. Iya kan? Pesan saya untuk masyarakat Solo, ini sudah sering saya sampaikan dan ini juga ajaran Bung Karno juga. Jangan takut akan perubahan. Biarpun kalian menilai orang yang kamu nilai baik itu akan hilang. Tapi yakinlah ke depan akan mempunyai orang yang lebih baik dibandingkan saya. Itu pesan saya. Yang kedua, tetap masyarakat Surakarta 5 budaya hidup ini diterapkan. Budaya hidup gotong royong, budaya memiliki, budaya merawat, budaya menjaga, dan budaya mengamankan kota Solo tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pesan saya, apa yang telah masyarakat lakukan sekarang ini, yuk lebih ditingkatkan kembali. Semangat gotong royong itu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia. Oke, luar biasa Pak Rudi. Saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih untuk dedikasi Pak Rudi sepanjang ini terhadap Kota Solo. Perjuangan belum berakhir Pak Rudi. Di dalam ataupun di luar kita tetap akan berjuang untuk kota yang kita cintai saya juga ini. mohon maaf Mbak Retno pada masyarakat Kota Surakarta yang selama 15 tahun ini
saya anggap saya belum berhasil. Dan mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan yang baru akan lebih berhasil lebih. Ada pesan khusus untuk pemimpin yang baru? Ya, untuk pemimpin yang baru nanti saya tetap berharap bahwa yang namanya pemimpin itu bukan penguasa. Namun pemimpin itu adalah pelayan. Nah, sehingga layanilah masyarakat Kota Surakarta yang majemuk ini dengan lurik, lurus dalam pengabdian, ikhlas dalam pelayanan. Oke, sudah hampir 1 jam saya berbincang-bincang dengan Pak Rudi sebelum Purna, ya kan. Ini kesempatan yang luar biasa buat Me Podcast untuk bisa memiliki waktu yang cukup dengan Bapak untuk mengupas semua hal. Dan Meta Miarsa, rupanya sudah 1 jam berjalan, kita sudah ngobrol bersama secara dalam dengan Pak Rudi, Wali Kota Solo. Dan tentu saja kita masih akan bertemu dengan topik-topik yang selanjutnya dan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Retno Wulandari pamit mundur, sampai bertemu kembali. Bye.